Di video ini, kita akan membahas tab informasi pelanggan atau vendor. Pertama, di kolom kode pelanggan atau vendor, Anda dapat memasukkan nomor random, atau jika Anda memiliki format kode yang dibuat perusahaan Anda dapat menggunakannya dan mengatur pembuatan kode otomatis. Dan selanjutnya, isi nama CEO, tipe bisnis. Anda dapat memasukkan tipe bisnis yang dijalankan oleh pelanggan atau vendor ini, dan memasukkan barang bisnis atau barang yang dijual oleh pelanggan atau vendor ini. Dan isi dengan nomor telepon, fax, email, handphone, dan lain-lain. Untuk kolom email dan HP, Anda dapat memasukkan alamat email dan nomor seluler utama. Dan jika Anda ingin memasukkan email dan nomor handphone lebih dari satu, klik tombol function di sisi kanan kolom, klik menambahkan, dan Anda dapat mendaftarkan beberapa informasi kontak untuk satu pelanggan atau vendor. Masukkan nama PIC-nya, email, dan juga nomor handphone. Dan apabila PIC untuk penjualan dan yang mengurus perpajakan berbeda, Anda dapat mengatur masing-masing PIC untuk tiap menu. Klik pengaturan penerima berdasarkan menu, masukkan nama, dan klik pengaturan. Saya akan memilih penjualan, kemudian terapkan, dan simpan. Kemudian Anda dapat memilih salah satu PIC yang mengurus invoice sebagai misalnya untuk PIC dari invoice, Anda ingin memasangkan Elita sebagai PIC-nya, maka di bagian sini Anda dapat pilih untuk. Klik simpan. Dan selain itu, Anda dapat ke menu Groupware, CRM, Kontak Bisnis, dan melihat nama PIC dan juga informasi terkait dari pelanggan vendor ini. Dan selanjutnya, di kolom alamat 1, Anda dapat memasukkan alamat utama di sini. Kami juga menyediakan kolom alamat 2, dan jika Anda membutuhkan alamat lebih banyak, klik tombol function dan klik tambahkan. Di kolom kata kunci, Anda dapat memasukkan sebutan atau kata lain yang terkait pelanggan untuk memudahkan pencarian di jendela pencarian cepat di bagian atas. Selanjutnya, untuk kolom industri, jika Anda mengelola transaksi impor di account ERP, Anda harus memastikan untuk memilih antara opsi umum atau broker bea cukai dengan benar. Dan ketika Anda mendaftarkan broker bea cukai dan forwarder sebagai pelanggan vendor, pilih opsi broker bea cukai untuk memproses biaya di menu impor pada modul accounting 2. Dan selanjutnya di kolom mata uang asing, jika Anda melakukan transaksi perdagangan dalam mata uang asing, Anda dapat mengatur jenis mata uang asing yang digunakan tiap pelanggan vendor. Sebagai contoh, saya telah mendaftarkan 2 mata uang asing. Anda dapat mendaftarkan mata uang asing di menu mata uang asing di sebelah kiri menu, atau Anda dapat langsung klik tambahkan di bagian bawah. Masukkan nama mata uang asing, dan untuk nilai FX atau nilai tukarnya, Anda dapat langsung mengisinya atau mengisinya ketika penginputan transaksi. Berikutnya kolom file. Anda dapat melampirkan file untuk tiap pelanggan vendor. Contohnya, Anda dapat melampirkan gambar dari lisensi bisnis atau dari NPWP perusahaan terkait. Cara untuk mendaftarkannya, Anda dapat klik baru dan klik tambahkan. Kemudian Anda dapat memilih file dari komputer Anda dan klik simpan. Selanjutnya untuk grup pelanggan vendor 1 dan 2, kolom ini dapat digunakan untuk mengkategorikan berbagai pelanggan dan vendor sesuai dengan kriteria Anda. Klik pada kaca pembesar. Anda dapat mendaftarkan pelanggan vendor baru dengan klik tombol baru di bagian bawah.
Dan nantinya Anda dapat menggunakan grup ini untuk pencarian atau pengelompokan. Selanjutnya situs web, Anda dapat memasukkan alamat situs pelanggan di sini jika ada. Dan di bagian keterangan, Anda dapat menulis catatan untuk pelanggan vendor. Di bagian pengelolaan pesanan pengiriman, jika pelanggan vendor ini selalu membutuhkan untuk membuat pesanan pengiriman, pilih gunakan. Dan kemudian jika Anda memasukkan penjualan baru dengan pelanggan ini dan simpan, pesanan pengiriman baru akan otomatis dibuat. Dan selanjutnya di bagian jenis transaksi, penjualan, dan pembelian, ketika Anda memasukkan slip baik di penjualan maupun pembelian, terdapat jenis transaksi. Dan transaksi defaultnya adalah diatur sebagai PPN 11%. Dan jika Anda ingin mengatur pelanggan vendor tersebut menjadi transaksi tidak kena pajak secara otomatis diterapkan ketika memasukkan atau penjualan atau pembelian, Anda dapat memilih atur secara manual dan pilih tidak kena pajak di kotak pilihan sebelah kanan. Dan ketika Anda ke menu terkait, maka transaksi yang Anda pilih untuk pelanggan vendor tersebut akan berubah menjadi default yang dipilih. Dan terakhir, grup level pelanggan vendor. Kolom grup level adalah di mana Anda dapat mengelompokkan untuk grup level mana pelanggan vendor tersebut dikelompokkan. Klik icon kaca pembesar, dan Anda dapat mengatur grup level pelanggan yang Anda inginkan. Misalnya pengelompokan berdasarkan level area. Anda dapat memilih yang sudah diatur, kemudian klik terapkan. Untuk mengatur grup level, Anda dapat klik pada tombol grup level di daftar pelanggan vendor. Jika Anda ingin menambahkan grup level baru, Anda dapat klik pada tombol function atau klik kanan dan klik tambahkan grup. Dan klik tombol buat di bagian bawah. Dan jika Anda ingin memasukkan pelanggan ke dalam tiap grup, Anda dapat pilih pada grup terkait dan klik tab tidak termasuk. Kemudian pilih tokonya atau pelanggan vendor dan klik sertakan.